Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua. Nama saya Abdurrahman Al-Fatih Ifdal, dan pada kesempatan kali ini saya mewakili subprogram Hukum Tata Negara atau Hukum Kenegaraan kelas khusus untuk mata kuliah perbandingan konstitusi di program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan membawakan materi mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau otonomi dalam konteks konstitusi dunia. Fokus penelitian saya pada hari ini adalah Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan saya akan melakukan perbandingan terhadap ketentuan otonomi di Indonesia dengan ketentuan otonomi yang ada dan tercantum di dalam konstitusi negara-negara lainnya. Di sini kita akan mendapatkan bahan perbandingan dan pastinya mendapatkan pelajaran lebih untuk mengetahui apa yang dapat dikembangkan dari ketentuan otonomi yang diatur di dalam konstitusi Indonesia. Di sini saya membatasi penelitian saya menjadi dua batasan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pusat dan daerah atau otonomi diatur di dalam Konstitusi Indonesia. Dan yang kedua, melalui penelitian ini kita ingin mengetahui bagaimana perbandingan hubungan antara pusat dan daerah atau otonomi tersebut di dalam konstitusi negara-negara lainnya. Dengan mendapatkan dua jawaban dari masing-masing dua pertanyaan ini, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memastikan ketentuan mengenai otonomi dalam konstitusi di Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila kita berbicara mengenai otonomi, maka kita berbicara mengenai hubungan yang dimiliki oleh dua entitas berbeda di dalam satu sistem pemerintahan. Apabila kita melihat pada definisi yang diatur dan juga dimuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi sendiri itu ialah pemerintahan sendiri. Kalau kita melihat pada definisi otonomi untuk Black's Law Dictionary, di sana dijelaskan bahwa otonomi merupakan political independence of a nation atau the right or condition of a self-government. Terdapat dua istilah yang sama yang kita temukan di sini, pemerintah sendiri dan self-government. Definisi hukum yang diakui di Indonesia terkait otonomi daerah dapat dilihat pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, di mana otonomi daerah ini merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Urusan pemerintahan ini di Indonesia diakui sebagai kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden. Namun terdapat pelaksanaan pendelegasian yang diberikan kepada kementerian negara dan juga pemerintah daerah. Di sini otonomi di Indonesia maka dapat dilihat sumbernya berasal dari kewenangan presiden. Lalu yang menjadi unik adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kita mengetahui bahwa urusan pemerintahan ini awal mulanya bersumber dari kewenangan presiden yang didelegasikan, tapi yang menjadi fokus penelitian di sini juga adalah mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ditemukan definisi hukumnya baik di konstitusi maupun undang-undang pelaksananya. Lalu kata dan juga istilah mengatur dan mengurus ini tidak jauh dari apa yang dimaksudkan dalam ruang lingkup administrasi negara, di mana mengatur berarti menciptakan peraturan dan mengurus ini berarti menciptakan keputusan atau basiking, seperti izin contohnya. Maka pemerintah daerah di Indonesia dalam konteks daerah otonom sebagai daerah otonom memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan cara mengatur dan juga mengurus berdasarkan prakarsa sendiri. Lalu otonom dalam Konstitusi Indonesia ini setidaknya dapat dilihat secara sentral pada pasal 18, tepatnya ayat 1 dan ayat 2 di samping pasal 18A dan pasal 18B. Ayat pertama mengatakan secara tegas bahwa negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi menjadi daerah-daerah, tepatnya menjadi daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi kembali menjadi kabupaten dan kota. Di sini, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, setidaknya terdapat 6 pengelompokan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pembagiannya masih berdasar pada 4 aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelompok pertama menempati urutan pertama dalam hal negara dengan kategori terbanyak. Di sini, kelompok 1 terdapat 25 negara dari Albania, Brazil, Kolombia, Costa Rica, dan seterusnya sampai Zimbabwe, sebagaimana dapat dilihat di layar, jumlahnya 25, dan ke-25-25-nya ini, mereka memiliki konstitusi yang memuat otonomi pusat daerah, ketegasan otonomi pusat daerah,
teknis ataupun paling tidak gambaran umum pemilihan kepala daerah, pengaturan mengenai adanya daerah khusus, dan tentang bagaimana peraturan daerah diatur di konstitusi. Ada aspek lain juga yang mungkin tidak dimuat di beberapa konstitusi. Tapi yang satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa hubungan pusat otonomi ya atau pusat daerah dalam konteks otonomi ini tidak menjadi bahasan yang kuno lagi karena konstitusi sudah mengalami perubahan, dunia sudah mengalami perubahan, dan ternyata ketegasan pembatasan apa yang menjadi kewenangan pusat dan daerah menjadi suatu urgensi, sehingga kita lihat beberapa konstitusi yang dari tahun lama pun mengalami revisi, mengalami perubahan, dan salah satunya ialah mengenai otonom. Sekian materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan hazanah pengetahuan yang lebih terhadap diskursus otonomi dalam konteks perbandingan konstitusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.